Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Kanaya Tabita, NIM 124.612, Prodi Teknik Perkeretaapian, TPP 21. Di sini saya telah membuat dua program. Yang pertama yaitu program Fisika Dasar mengenai arus bolak-balik, dan yang kedua Matematika Dasar mengenai matriks. Alasan saya memilih kedua program ini yaitu karena saya memahami konsep yang akan saya buat. Di sini saya akan menjelaskan konsep-konsep yang mencakup dari program tersebut, yaitu konsep percabangan, perulangan, dan arai. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu program fisika dasar arus bolak-balik. Di sini terdapat input IOStream. Input IOStream ini berfungsi sebagai salah satu sebuah prosesor pengarah yang mengatakan kepada compiler untuk meletakkan kode dari header file IOStream ke dalam program. IOStream adalah sebuah header file yang digunakan untuk input atau output dalam C++. Selanjutnya ada using namespace std. Untuk memanggil namespace yang memiliki nama std. Namespace std merupakan standar namespace dari C++ yang dapat digunakan untuk memanggil fungsi yang terdapat di dalam namespace tersebut. Selanjutnya ada inMain. InMain ini digunakan sebagai nama judul fungsi. Tanda simbol seperti ini digunakan untuk mengapit argumen fungsi, yaitu nilai yang akan dilewatkan ke fungsi. Sedangkan tanda seperti ini pada fungsi main menyatakan awal eksekusi dari program. Selanjutnya ada integer. Integer ini fungsinya untuk mengelompokkan variabel yang isinya bilangan bulat. Di sini kita memasukkan nilai XL dan XC untuk mengetahui sifat dari rangkaian tersebut. Selanjutnya ada char menu. Char menu ini untuk menampung satu digit karakter baik berupa menu huruf maupun angka. Selanjutnya ada do while. Di sini ada do untuk melakukan perintah operasi. Salah satu pernyataan pengulangan untuk menjalankan suatu pernyataan lalu diuji apakah kondisi sudah bernilai benar, tetapi jika bernilai salah, maka pernyataan tidak dijalankan. Pada perulangan do while, seleksi while-nya terdapat di bagian bawah, seperti ini. Selanjutnya di sini ada cout. Cout itu di sini saya memasukkan sebagai nama data diri, yaitu ada nama NIM, TPB, dan Prodi. Dan juga ada selamat datang di program sifat rangkaian arus bolak-balik. Silakan masukkan nilai untuk menentukan sifat dari rangkaian arus bolak-balik. Selanjutnya ada cout, silakan masukkan nilai XL, dan cout silakan masukkan nilai XC. Di sini cout simbolnya berbeda dengan sin. Simbol cout seperti ini. Kemudian apabila kita ingin membuat baris baru, bisa menggunakan NDL seperti ini. Selanjutnya kita beralih ke sin. Sin ini memiliki simbol seperti ini. Selanjutnya ada percabangan if. Percabangan if itu kondisi pertama, jika XL lebih besar daripada XC maka bersifat induktif. Kondisi kedua else if, jika XL kurang dari XC maka bersifat kapasitif. Dan kondisi ketiga, jika XL sama dengan XC maka bersifat resistif. Selanjutnya masih ada cout, yaitu apakah masih ingin mencoba? Jika iya, maka ketik Y, dan jika tidak, maka ketik T. Kemudian di sini nanti akan tampil, jika tidak, maka akan tampil Anda telah keluar dari program terima kasih. Baiklah, untuk membuktikannya, mari kita coba pada soal berikut ini. Di sini diketahui XL sama dengan rumusnya omega kali L, di mana omeganya 100 dikali 0,08. Didapatkan nilai XL-nya yaitu 8 ohm, dan XC-nya 1 per omega kali C, di mana 1 per 100 dikali 2,5 dikali 10 pangkat min 4, yaitu didapatkan nilai XC-nya sama dengan 40 ohm. Karena nilai XC lebih besar daripada XL, maka bersifat kapasitif. Baiklah, kita coba saja dengan menggunakan aplikasi tersebut. Kita buktikan nilai XL-nya sama dengan 8, nilai XC-nya sama dengan 40. Maka rangkaian bersifat kapasitif, berarti soal tadi benar. Apakah masih ingin mencoba? Jika iya, ketik Y, dan jika tidak, maka ketik T.
Misalkan kita ketik Y, maka data akan menginputkan kembali. Jika kita ketik T, maka akan tampil Anda telah keluar dari program. Terima kasih. Selanjutnya, berikut ini flow chart dari rangkaian arus bolak-balik. Di mana terdapat start, kemudian bilangan XL kita simbolkan sebagai A, bilangan XC kita simbolkan sebagai B, kemudian kita inputkan nilai XL, inputkan nilai XC, kemudian jika A lebih besar dari B, maka dia bersifat induktif. Jika A kurang dari B, maka bersifat kapasitif. Dan jika XL sama dengan XC, maka bersifat resistif. Dan tahap terakhir yaitu selesai atau end. Selanjutnya program kedua yaitu penjumlahan matriks, di mana include using names in main, do while, if, else. Tadi sama fungsinya seperti program pertama. Namun di sini terdapat perbedaan yaitu string password, di mana kita memasukkan password terlebih dahulu. Jika passwordnya benar, maka akan tampil selamat datang guys. Dan jika passwordnya salah, maka dia disuruh menginputkan kembali. Selanjutnya, setelah kita menginputkan password, kita akan memasukkan jumlah baris matriks. Setelah masukkan jumlah baris matriks, kita masukkan jumlah kolom. Setelah itu akan muncul masukkan elemen matriks pertama, elemen matriks kedua, lalu akan tampil hasil penjumlahan dari matriks. Setelah selesai, kita akan menginputkan pertanyaan kembali. Apakah masih ingin mencoba? Jika iya, maka ketik Y, dan jika tidak, maka ketik T. While ini untuk mengecek apakah ingin mengulang. Jika masukkan huruf Y, maka akan diulangi dari awal. Mari kita coba saja. Misalkan 1, 2, 3. Matriksnya misalkan 2. Kolomnya 2. Maka kita masukkan elemen matriks pertama misalkan 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 5, 6, 7. Kita masukkan lagi elemen matriks kedua. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 7, 8, 9, 4, 5, 6. Maka akan muncul hasil penjumlahan matriks tersebut. Di sini apakah masih ingin mencoba? Jika iya ketik Y, jika tidak maka ketik T. Misalkan kita ketik Y, maka akan muncul menginputkan kembali. Matriks keduanya kita misalkan seperti ini. Maka akan muncul hasil penjumlahan matriks seperti ini. Apakah masih ingin mencoba? Jika tidak, maka ketik T. Maka akan muncul tampilan Anda telah keluar dari program. Terima kasih. Selanjutnya, berikut ini merupakan flowchart dari matriks. Dimulai dari start, loop, baris, kemudian J, loop lagi, J column, habis itu isi matriks kedua, get matriks kedua, kemudian kita inputkan, lalu tahap terakhir yaitu end ataupun selesai. Flowchart ini bertujuan untuk menggambarkan urutan penyelesaian masalah dengan sederhana, rapi, dan jelas. Demikianlah penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.